Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Let's Study English. Sekarang kita akan coba mempelajari tentang part of speech ya. Ini adalah bagian dari materi sebelumnya, lanjutan dari beberapa uploadan yang saya share di channel saya. Oke, kita akan coba bahas tentang part of speech ya. Apa itu yang dimaksud dengan part of speech? Oke, uh, part of speech. Nah, kalau teman-teman memperhatikan kalimat dalam bahasa Inggris, itu biasanya terdiri dari beberapa kalimat ya. Nah, kalimat atau sentence itu dibentuk dari beberapa kata. Nah, sedangkan kata atau word dalam bahasa Inggris memiliki arti, fungsi, dan kegunaan masing-masing dalam kalimat. Nah, pengelompokan kata dalam bahasa Inggris itu disebut dengan part of speech. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada berapa yang dimaksud dengan part of speech ini ya? Oke, sebetulnya ada 9. Nah, tapi di beberapa referensi ada yang mengatakan 8. Nah, itu it's okay ya, tidak ada masalah. Yang pertama adalah verb, kemudian ada noun, kemudian ada adjective, kemudian ada adverb, kemudian ada determiner, kemudian ada pronoun, kemudian ada preposition, kemudian ada conjunction, dan ada interjection ya. Baik, kita bahas satu-satu. Nah, pertama adalah verb atau biasa kita sebut dengan kata kerja. Oke. Nah, kata kerja ini a word that show an action ya. Jadi sebuah kata yang menunjukkan pekerjaan ya atau perilaku, bisa psikis atau mental atau fisik ya, atau juga misalnya contoh ya, ada work artinya bekerja. Kata work itu artinya bekerja, menunjukkan pekerjaan ya, artinya subjek atau orang yang melakukan work itu kelihatan ada aksinya. Kemudian sing, bernyanyi ya, cry, feel. Nah, ini adalah kata kerja atau verb ya. Karena arti dari kata tersebut menunjukkan kegiatan. Oke. Kita lanjut. Kemudian yang dimaksud dengan noun. Noun kalau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan kata benda ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kata benda adalah kata yang digunakan untuk memberi nama kepada orang ya, person, thing, kemudian benda, and then animal atau hewan, place itu tempat ya, idea atau sebuah harap cita-cita, atau kegiatan. Jadi sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan orang, benda, hewan, tempat, dan sebagainya ya. Misalnya, example ada pen. Pen itu artinya pensil ya, berarti menunjukkan benda ya. Kemudian ada bag. Bag itu menunjukkan benda juga. Car, mobil ya. Benda cat, hewan, music, film, Jakarta nama kota. Nah, itu juga kata benda. Michael itu nama orang, teacher itu sebuah profesi ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kata benda. Ya, jadi ulangi lagi bahwa kata benda atau noun dalam bahasa Inggris itu digunakan untuk menunjukkan orang, kemudian benda, hewan, tempat, dan kegiatan yang lainnya. Kemudian adjective. Adjective itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata sifat. Nah, kata adjective itu biasanya describe a noun or pronoun. Jadi menggambarkan kata benda atau kata ganti. Ya, bisa menunjukkan kualitas ya, kemudian bentuk, kemudian jumlah kata benda atau kata ganti. Artinya bahwa adjective itu menjelaskan
bagaimana ukurannya, kualitasnya, jumlahnya, ya. Kata benda atau kata gantinya. Misalnya, kata bendanya adalah eh misalnya ini ya, house, ya. House itu rumah. House itu adalah kata benda. Nah, kita jelaskan apakah rumah itu besar, kecil. Nah, menjelaskan besar kemudian kecil itu namanya adjektif atau kata sifat, ya. Oke, salah satu contohnya adalah misalnya big, besar, small, kemudian interesting, menarik, beautiful, cantik, ya, lazy, malas, happy, bahagia. Nah, ini salah satu contohnya saja. Banyak sebetulnya contoh yang berkaitan dengan adjektif ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya determiner. Nah, determiner itu biasanya membatasi atau menentukan sebuah kata benda. Nah, biasanya kata atau frase ini digunakan sebelum kata benda. Misalnya kan ada a book, ya. Ada some, ada many, ada much, ya. Nanti kita lebih jelasnya akan dijelaskan di vlog selanjutnya, ya. Oke, itu artinya bisa seorang, bisa sebuah, ya. Juga sama. Some itu banyak, many juga banyak, dan much juga banyak, ya. Untuk lebih lanjutnya kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya, ya. Oke, selanjutnya adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan atau adverb describe adjective, verb, or another adverb. Biasanya menggambarkan sifat atau kata sifat, kata benda, atau kata keterangan yang lainnya. Misalnya gini, quickly dengan cepat, ya. Well dengan baik, seriously dengan serius, always selalu, seldom jarang. Nah, ini menggambarkan, ya, menggambarkan bisa kata sifatnya atau kata kerjanya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia berlari dengan cepat, ya, menulis dengan baik. Nah, kata dengan baik atau well atau dengan cepat, quickly, itu adalah adverb, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada preposition atau preposisi. Nah, yang dimaksud dengan preposisi itu adalah biasanya ditempatkan sebelum kata benda atau pronoun. Ya, biasanya menunjukkan sebuah lokasi, ya. Misalnya above di atas, below di bawah, outside di luar, before sebelum, ya, near dekat, and since itu sejak, ya, and behind di belakang, from dari, beside sebelah, between di antara, ya. Nah, itu biasanya menunjukkan posisi, ya. Jadi itu namanya preposition. Oke, selanjutnya pronoun, kata ganti. Nah, kata ganti itu biasanya digunakan untuk menyebutkan atau menjelaskan saya, kamu, mereka, kita, ya. Nah, biasanya kita kenal dengan subjeknya, misalnya I, ya, it, he, she, mine, his, her, we, they, their, and our, ya. Nah, ini salah satu itu namanya kata ganti. Nah, ini juga bagian dari part of speech, ya. Oke, selanjutnya conjunction. Nah, atau kata penghubung. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frase, atau klausa. Jadi menyambungkan antar kata, bisa antar kalimat gitu, ya. Ada and gitu, ya, artinya dan, yet belum, but akan tetapi, for untuk, nor maupun, ya, or atau and so sehingga. Nah, biasanya bisa dijumpai di beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi kalau menemukan and, yet, dan sebagainya itu namanya conjunction, ya. Oke. Selanjutnya interjection, ya. Nah, biasanya mengekspresikan emosi ketika melihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Bisa contohnya, ya, wow, ya, oh my god, oh that
is a surprise. Really? No, I understand. Gitu ya. Itu adalah bagian dari pengungkapan ekspresi terhadap sesuatu yang kita lihat. Nah, itu namanya interjection ya. Nah, jadi ada 9 ya, 9 kategori yang termasuk ke dalam part of speech. Oke. Itu saja untuk penjelasan tentang part of speech. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.